Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa alim wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, uzikum wa nafsi iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di Jumat ini mari sama-sama kita meningkatkan takwa, meningkat masing-masing kita. Jangan menurun takwanya. Kita kerjakan perintah Allah, kita tinggalkan larangan-larangan Allah. Bersyukur alhamdulillahi rabbil alamin, sampai detik ini Allah masih beri nikmat. Allah masih kasih hujan, Allah masih kasih panas, Allah berikan kita kesehatan, Allah jadikan kita kuat melangkah kaki, mengayun tangan sampai Masjid Al-Hikmah. Banyak lagi nikmat-nikmat. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah dibanding cobaan mungkin yang ditimpa oleh orang lain, kita termasuk orang yang banyak bersyukur. Kita tidak di rumah sakit, kita tidak kecelakaan, kita tidak kena musibah bencana alam, dan banyak hal lainnya. Dan yang paling nikmat itu adalah kita masih diberi kesempatan hidup. Betapa banyak saudara kita, saudari kita yang sudah innalillah. Kita alhamdulillah masih ada roh di dalam badan kita itu. Roh itulah nikmat yang paling berharga. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambahlah salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahanlah kita semua yang ada di masjid, juga seluruh orang yang beriman, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berguna bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini Jumat yang pertama kita rasakan dan akan sholat Jumat berjemaah insyaallah di tahun 2022. Tidak terasa kita sudah berganti tahun. Bukan berganti hari lagi, bukan berganti minggu lagi, bukan berganti bulan dari Januari ke Februari, tidak. Tapi ini sudah hitungannya pergantian tahun. Berlalu sudah tahun yang lalu.
Mungkin juga kita sudah ada yang memasuki usia berikutnya. Artinya apa yang sudah kita lakukan untuk Allah, apa yang sudah kita lakukan untuk Islam, apa yang sudah dilakukan kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri masing-masing dari pertanyaan Allah, pertanyaan malaikat ketika kita sudah meninggal dunia. Makanya orang beriman itu harus bersiap sesuai dengan firman Allah surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita harus perhatikan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Siapa orang yang beriman? Orang yang beriman yang terpanggil itu yang memang ketika ada panggilan dia mau datang. Maka diibaratkan ada orang yang berteriak buah, tapi orang yang jual tomat nggak datang. Kenapa? Karena orang tomat merasa kami bukan jual buah, tapi jualan sayur. Tomat adalah sayur. Buah yang jualan jeruk nggak datang. Kenapa? Karena orang yang jualan jeruk merasa nanti saya tidak dibeli, bukan saya yang dipanggil, karena jeruk sudah banyak di rumah pohonnya misalnya. Tapi diteriakkan sekali lagi, buah, datanglah penjual mangga. Ini yang dimaksud. Banyak orang beriman diteriakkan takbir nggak datang, diteriakkan infak biasa saja, diteriakkan kejujuran nggak dipakai, diteriakkan keberanian untuk membela agama, keberanian membela agama tidak mau dia berani, takut misalnya ditangkap, takut misalnya dihina kena masuk penjara, membela kebenaran. Ini yang dimaksudkan orang yang beriman yang terpanggil. Ketika ada kebenaran maka dia pun melakukan kebenaran itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya, yang beriman. Lalu dilakukannya, apa yang dilakukannya? Ittaqullah, takwa, takut kepada Allah. Baru melangkah kepada berikutnya, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah semua orang atau setiap diri, di sini bahasanya nafsun. Nafsun itu kalau kita sering bilang nafsu, itu sebetulnya nafsu itu berada pada diri kita. Nafsun itu maksudnya kita yang bernafsu, kita yang berdiri, kita yang berjasmani, kita yang ada fisiknya. Sesungguhnya yang bernafsu itu bukan hanya kita, tapi ada juga hewan. Tapi di sini tidak dipanggil untuk hewan. Di sini dicukupkan dipanggil untuk manusia. Bahkan malaikat pun nggak dipanggil di sini, karena malaikat sudah tentu, barang tentu dia tidak mungkin melanggar perintah Allah. Manusia ada yang melanggar, ada juga yang taat. Setiap yang bernafsu, setiap manusia maksudnya itu hendak perhatikan ma qaddamat lighad, apa yang diperbuatnya untuk lighad, hari esok, untuk akhirat maksudnya. Hebatnya di ayat ini perintah Allah untuk bertakwa 2 kali. Baru diulang lagi, wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Takwalah kamu kepada Allah,
Sesungguhnya Allah khabirun. Khabirun ini termasuk nama sifat Allah. Kita tahu nama sifat Allah 99, Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Khabirun termasuk juga di dalamnya. Khabirun artinya adalah maha tahu. Jadi Allah itu tahu semuanya. Ini Allah ini lebih hebat dari seluruhnya. CCTV lebih hebat Allah, KPK lebih hebat Allah. Pokoknya ahli-ahli yang meneliti hal-hal yang payah lebih hebat Allah lagi mengetahui tentang semua yang mereka ketahui. Khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, akan apa yang kamu perbuat. Jadi tahun lalu masih ada yang kurang membaca bismillah memulai sesuatu, tahun ini tidak boleh lagi, atau tahun ini kurangi. Kita perhatikan seluruh apa yang kita perbuat tahun lalu, tahun ini tidak boleh lagi sama. Tahun lalu kita kalau makan tidak baca bismillah, tahun ini usahakan makan baca bismillah. Tahun lalu kalau tidur tidak baca bismillah atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tahun ini usahakan mau tidur malam, mau tidur siang atau ketiduran di kantor, bismillah dulu. Setelah bangun, alhamdulillah. Apapun kegiatan yang tahun lalu itu pokoknya kurang di mata Allah tadi, apa yang kita perbuat untuk Allah tadi, tahun ini janganlah begitu lagi. Tahun lalu kurang sabar, cepat temperamental, sedikit-sedikit cepat marah, tahun ini nggak boleh gitu lagi. Tahun lalu misalnya malas, alasan COVID padahal malas, tahun ini nggak boleh begitu lagi. Rezeki Allah tidak satu. Kalau kamu dirumahkan, kamu masih diberi Allah rezeki, asal kamu mau melangkah keluar. Lalu bertawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jangan bilang pekerjaan itu hanya perusahaan saja, pegawai negeri saja, pekerjaan lamamu saja, entah di hotel, tidak. Kalau kamu dirumahkan di skor ataupun apa namanya, ya rezeki Allah itu tidak mungkin habis. Pokoknya cara-cara kita yang kurang di tahun lalu, kita harus berubah. Pertama yang saya bilang untuk Allah tadi, yang kedua untuk Islam, yang ketiga menyelamatkan masing-masing diri kita. Inilah yang kita harus sama-sama untuk merubah. Suatu ketika sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini orang Persia, bukan orang Arab. Duduk, lalu dia ketawa. Ketika orang bertanya, kenapa kamu ketawa? Lalu dijawabnya, pertama, saya ketawa kenapa orang banyak lupa kepada Allah, padahal Allah tak pernah lupa kepada dirinya. Kedua, orang banyak mengejar-ngejar dunia, padahal setiap orang, laki-laki perempuan, tua muda, dikejar-kejar oleh kematian. Setiap kita pasti bisa mati di mana aja. Ada kejadian misalnya minyak tumpah di Jalan Arifin Ahmad, dalam 10 menit ada 20 orang yang kecelakaan. Itu Allah biasa aja itu. Ada misalnya kejadian lagi terbakar di Hos Cokroaminoto ketika malam tahun baru. Ya Allah, bagi Allah hal yang tidak susah. Tapi Allah juga bisa mengangkat derajat siapapun. Juga Allah tidak susah untuk mengangkat derajat siapapun. Kematian pasti mengejar kita masing-masing.
Tapi kita malah mengejar dunia, ketawa Salman Al-Farisi. Yang ketiga, orang yang suka ngumpul-ngumpul, ketawa terbahak-bahak. Ada juga orang seperti ini, duduk entah di mana, kafe atau tempat-tempat duduk di pinggiran jalan. Sementara dia nggak tahu apa Allah ridho, apa Allah mau, apa Allah rela terhadap ketawanya itu. Justru itu murka Allah kepadanya. Jadi jangan kita lihat orang senang-senang kayaknya enak hidupnya ya, ketawa-ketawa aja, makan minum enak, gelangnya emas, pakaiannya cantik. Rupanya Allah murka kepadanya. Inilah muhasabah maksudnya di awal tahun ini, supaya kita di tahun ini benar-benar mencari akhirat. Namun kita juga tidak ketinggalan dalam persaingan dunia. Tidak mesti harus di masjid sholat aja kemudian alasan supaya kita malas untuk sekolah. Tidak begitu. Tidak juga harus duduk juga terus di masjid alasan supaya kita malas bekerja mencari nafkah. Juga tidak begitu. Untuk dunia, umat Islam juga tidak harus kalah bersaing. Dunianya harus optimal, akhiratnya pun jangan ditinggal. Mudah-mudahan 2022 tidak ada lagi bencana, tidak ada banyak tersebar fitnah-fitnah baik di kalangan pemerintah atau masyarakat, dan kita semuanya merasakan nikmat di dalam beribadah kepada Allah. Fattabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.